Perkenalkan, nama saya Firman Syahaya dari kelas 12 Di sini saya sudah bersama Pak Andreas selaku narasumber. Saya akan mengenai dunia perkuliahan. Langsung saja, gimana sih Pak dunia perkuliahan? Dunia perkuliahan tentunya sangat seru ya, sangat seru, menantang, terus apa ya? Di situ kita banyak ilmu yang menjadikan kita bisa menambah wawasan kita ke depan. Terus cara memotivasi biar kayak Bapak tuh mau lanjutin itu gimana? Tentunya gini, setiap individu kan mungkin punya keahlian masing-masing atau bidang pelajaran yang mungkin disukai ya. Tentunya gini, kalau dulu Bapak di waktu usia SMA atau waktu pelajar, kalau memang hobi di kegiatan olahraga ya. Jadi setelah lulus Bapak punya minat gitu, pengen jadi yang pertama ya menjadi guru olahraga ya. Jadi karena pada dasarnya Bapak memang hobi olahraga Bapak bola, jadi Bapak ingin kuliah sambil mengembangkan hobi gitu. Jadi ya terutama itu kalau kita ingin memotivasi anak ya, terutama anaknya itu dulu minatnya gimana ya, minatnya apa dalam belajar atau dalam SMA itu. Sebelum ke perkuliahan itu pasti setiap individu punya bakat atau punya minat masing-masing. Kalau sistem di setiap jurusan itu berbeda atau apa? Sistem maksudnya dalam perkuliahan ya, tentunya gini, kalau sistem jelas berbeda kan, kita beda jurusan, beda prodi atau beda apa ya, jurusan itu tadi ibaratnya Bapak di olahraga sama bidang perkuliahan lain atau perkuliahan pendidikan apa ya, yang lain ibaratnya pendidikan bahasa Indonesia ya, sebetulnya beda. Kalau di Penjas Bapak pendidikan jasmani itu yang diutamakan memang dalam belajarnya banyak di kegiatan prakteknya ya. Jadi ya di ruang juga kita belajar, habis itu langsung kita praktekkan. Jadi tentunya banyak menguras tenaga juga kan, tenaga pikiran juga, kita belajar berpikir langsung kita praktekkan. Jadi ya lumayan apa ya, lumayan menantang sih ya gitu ya. Tapi untuk sistemnya jelas ada bedanya lah kalau dengan jurusan yang lain gitu. Olahraga dan lain jelas ada bedanya. Terus kalau anak mau lanjut di kuliah itu biasanya kan ada kendala biaya itu Pak. Nah, gimana solusinya biar mereka tuh tetap bisa kuliah tanpa mikirin itu? Tanpa mikirin biaya jadi ya. Nah, yang pertama ini kita lihat kondisi keluarga kita lah ya. Intinya gini, di terang itu dalam keluarga ibaratnya orang tua, kalian duduk bersama kedua orang tua kalau memang masih lengkap kan, itu dibicarakan apa sih keinginan kalian, Pak, aku ingin lanjut kuliah. Itu nanti kalian dengarkan atau kamu dengarkan apa yang dibicarakan orang tua. Maksudnya orang tua itu mendukung atau kurang mendukung ya. Jadi kalau kan ada sih kadang memang kita kan banyak sih problemnya ya, pertama biaya, ada juga memang kadang dalam keluarga itu nggak bisa jauh sama anaknya mungkin kan gitu ya. Jadi susah untuk lepas jauh dari kalian gitu. Jadi jelas kuliah juga kan nggak dekat dari rumah kan, udah itu pasti jauh, kita perantau, kita keluar dari kampung halaman. Jarang sih kalau di sini kita kuliah tapi di dekat sekitar rumah kita harus merantau. Mungkin ada orang tua juga nggak bisa melepas ke situ. Nah, untuk masalah
mungkin nah, untuk orang tua ibaratnya ada masalah biaya. Kalau ibaratnya orang tua itu nggak masalah, mendukung, ibarat jawaban orang tua silakan kamu lanjut aja kuliah sampai tinggi ya. Untuk biaya kan nggak usah dipikirin, jelas orang tua positif mikirin kalau orang tua memang mendukung. Nah, tapi kalau itu kalau yang kedua orang tua tidak mendukung nih, tapi kita punya minat, kita punya keinginan ya untuk kuliah untuk lanjut. Mungkin satu ya bisa bicara tepat, saya tetap pengen kuliah. Nah, untuk biaya kan nanti dalam perkuliahan juga itu kan ada namanya apa ya, kayak sistem apa jalur ya, jalur kita masuk ke perkuliahan itu ada jalur prestasi juga, ada jalur yang apa ya, kalau sekolah itu kalau perkuliahan itu bidik misi atau apa gitu, bapak tuh lupa ya, kayak gitu kayak bidik misi. Nah itu kita dibebaskan, kuliah itu dibebaskan, kita daftar dibebaskan biaya, tapi ya itu konsekuensinya yang bapak ketahui ya, nilai itu tidak boleh turun ya. Ini sepengetahuan bapak ya. Jadi kalau kita masuk jalur kategori atau kita tidak mampu, kita di kampus itu dibantu, ada jalur itu ya. Jadi untuk biaya perkuliahan itu memang bebas, terus tapi ada syaratnya tadi, dari nilai kita tidak boleh sampai bahwa biasanya kalau di universitas yang gede atau yang besar itu yang udah terlama, ada di universitasnya itu ada asramanya. Nah itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi taruh di situ. Kan banyak sekali sih kalau kita memang nggak pakai jalur di situ, pasti banyak. Yang pertama kita harus mikir biaya hidup kan sehari-hari, terus biaya kuliah. Yang ketiga ada juga biaya tempat tinggal, itu kita harus mengeluarkan uang semua gitu. Jadi kalau kita punya motivasi, kita punya keahlian di bidang jurusan yang kita pengen, pasti ada jalannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.